Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Jumat 6 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Tuhan Yesus dalam kisah pengajarannya tentang roti hidup, di mana Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia." Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari Injil yang kita dengar kemarin. Orang-orang Yahudi mulai memperdebatkan di antara mereka soal khotbah Yesus yang mengatakan bahwa dia memberi mereka dagingnya. Buat mereka, pernyataan Yesus sangatlah problematis, tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Siapa yang mau menjadi kanibal? Siapa yang menjadi pemakan manusia? Tidak ada seorang pun yang berpikir ke arah situ. Yang membuat mereka semakin bingung, saya bayangkan, adalah Yesus katakan bahwa mereka tidak akan memiliki kehidupan di dalam diri mereka sendiri jika mereka tidak makan dagingnya dan minum darahnya. Satu pernyataan yang membingungkan buat orang-orang yang mendengarkannya, karena mereka belum mengerti. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, terus apa maksud sabda Yesus yang terdengar keras dan tak masuk akal dan tak bisa diterima ini? Dalam ungkapan Ibrani, kata daging dan darah itu mengacu pada pribadi seutuhnya. Sehingga kalau melihat apa yang Yesus sampaikan, tentunya tidak bisa ditangkap atau dimengerti secara harafiah. Sebaliknya, Yesus di sini berbicara secara metaforis.
Yesus berbicara soal persatuan atau soal intimasi dengan dirinya. Dan itu dia tawarkan buat semua orang yang mau menerimanya dengan memakannya. Dia memberikan tubuh dan darahnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus, kita tahu, kita percaya Ia selalu hadir pada kita, terutama lewat Ekaristi. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa hosti dan anggur, Tuhan Yesus mau kita bertemu Dia secara pribadi, secara personal. Kita masuk dalam persekutuan yang sangat dalam dengan Kristus ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan penuh iman. Saudara dan saudariku terkasih, pertanyaannya sekarang, apakah kita percaya akan semuanya itu? Percaya akan Ekaristi, di mana di dalam Ekaristi Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya? Apakah kita percaya akan kehadiran Yesus sendiri dalam Ekaristi Kudus, dan bagaimana kita menyikapinya ketika kita ada dalam Ekaristi Kudus? Saudara dan saudariku terkasih, dalam APP Prapaskah barusan di Keuskupan Surabaya, umat Katolik, umat Kristiani diajak untuk mendalami soal Ekaristi. Satu pendalaman iman yang bagus untuk saya, karena umat kemudian semakin mengerti akan Tuhan yang memberikan tubuh dan darahnya, akan Tuhan yang hadir terutama lewat Ekaristi, dan apa yang harus dibuat oleh umat yang menghadiri Ekaristi. Semoga kita akan terus sadar dan terbuka dalam menanggapi undangan Kristus yang senantiasa mau hadir bersama kita, terutama dalam perayaan Ekaristi. Semoga. Mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau menyediakan kami makanan surgawi sehari-hari lewat tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarilah dan bantulah kami terus, agar dengan karunia rahmat-Mu kami dimampukan untuk mengimani Ekaristi dan menghayatinya dengan lebih sungguh, agar kami sungguh menimba daya hidup darinya. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.